logika berpikir keamanan. Misalnya orang menangkap aktivis terorisme, tiba-tiba polisi galau karena yang ditangkap itu lagi sholat duha, sementara yang nangkep kadang perasaannya jarang sholat. Ini terjadi hari ini karena hampir semuanya ini bermuara pada urusan agama. Atau polisi merasa berdosa ketika menjaga orang sholat, sementara nggak bisa ikut sholat. Akhirnya kemudian lebih memilih sholat daripada menjaga keamanan. Lahirlah polisi cinta sunnah. Ini fenomena belakangan ini terus akan berputar dan terus menerus, dan itu pasti akan terjadi. Nah, hal-hal seperti ini sebelumnya tidak pernah ada. Mungkin ini terjadi juga karena percepatan perubahan dunia yang luar biasa. Percepatan dunia ini kan luar biasa. Apa yang dulu bisa dikerjakan oleh selain manusia, sekarang semua bisa dikerjakan oleh manusia. Dulu orang masih membayangkan tentang telepati, gitu. Maka seorang kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan atau mendekatkan diri kepada setan, kan dulu. Yang mendekatkan diri kepada Tuhan lari ke dalam masjid wiritan untuk mendapatkan ilmu telepati. Atau ada yang kemudian ke kaki Paduk Sermo gitu. Nah itu sekarang semuanya tiba-tiba berhenti seiring munculnya telepon. Semuanya pensiun. Dulu orang belajar tentang bagaimana dia mengetahui apa yang terjadi tapi tidak bisa dilihat oleh manusia. Belajar tentang ilmu apa itu? Senayang atau ini loh, mirror on the world gitu. Pakai piring gitu. Tiba-tiba itu pensiun semua diganti sama CCTV. Ini dunia lepor. Dulu orang belajar tentang sayap angin gitu. Tiba-tiba sekarang nggak ada lagi itu, sudah ada pesawat. Semua dunia ini percepatannya luar biasa. Nah, tapi ada juga yang kemudian mundur gitu. Ada yang mundur, mengkaitkan semua itu dengan agama, mundur. Perbankan maju, ada yang mundur, anti bank. Jadi ini fenomena baru, makanya kita ini butuh untuk duduk bersama gini antara tokoh-tokoh agama dan polisi, agar polisi itu nggak galau. Karena galau polisi sekarang itu. Karena percepatan dunia ini luar biasa. Percepatannya nggak kebayang. Kita tiba-tiba kehilangan perangko itu hanya dalam 20 tahun tiba-tiba kita kehilangan perangko. Yang dulu ludah kita itu sangat manjur ketika nempelin perangko, tiba-tiba hilang. Tempat-tempat kursus tiba-tiba hilang. Nanti sih Polantas itu tiba-tiba hilang, ganti CCTV. Iya, saya bilang. Jadi dunia sudah balik-balik, udah tepung. Kayak beliau ini namanya Pak Idam Mahdi. Idam itu ya dari depan, kalau dari belakang Mahdi. Namanya Pak Idam Mahdi. Nah ini di dunia ini kan begitu semua ini terkait, semua seolah-olah itu harus berurusan dengan agama. Yang paling pusing itu ya aparatur pemerintah ini.
nangkep teroris. Ini nangkep aktivis agama. Itu kan juga banyak yang galau. Oh ini jangan-jangan. Nah itu di sini. Bahkan Muhammadiyah sama NU aja kadang galau. Itu jelas-jelas melanggar aturan negara, tapi atas nama agama. Banyak sekarang itu atas nama agama, tapi simbol-simbol keutuhan itu masih ada. Tapi seiring orang melakukan sikap-sikap yang melampaui batas-batas yang kita anggap normal, selalu menggunakan agama. Nah, ini yang memang kemudian butuh bapak-bapak yang di depan ini memang harus rajin silaturahmi sama ini kita semua lah, tokoh-tokoh agama. Terakhir ya di Kulon Progo misalnya, iki urusannya apa, patung apa-apa, masuk urusan agama. Padahal itu ben ora kotor nek dicet. Itu ruwet ini, jadinya ada sembuh lah ini. Nah ini makanya menjadi penting berbicara atas nama bangsa, karena semua sudah lintas. Kita tiba-tiba lihat anak-anak kita lebih menghargai bendera Filistin daripada bendera merah putih. Tiba-tiba kita lebih melihat anak-anak kita beragama lebih memilih gaya Saudi daripada gaya Indonesia. Tiba-tiba kemudian ada yang menganggap, ini nggak ada di Arab, ini adanya di Indonesia. Ini kan ramai ini, apalagi nanti menjelang Pilpres. Itu akan semakin banyak variasi yang tadinya adalah urusan perangkat berbangsa, bernegara, tiba-tiba dibongkar dengan nalar agama. Nah inilah makanya kemudian saya tertarik itu kemarin saya bilang, yuk safari Ramadan dengan ngaji kebangsaan. Karena hanya sekarang ini orang nggak bisa milih, itu hanya masalah bangsanya. Yang lain itu semua orang bisa milih. Kita nggak suka menu makanan Jogja, kita bisa milih menu makanan Prancis, tinggal browsing, bahannya tinggal online. Kita nggak suka menu televisi Indonesia, kita bisa langsung televisi Prancis. Oh ini transnasional. Kita nggak suka bahasa Indonesia, kita bisa pakai bahasa Inggris. Kita nggak suka apa saja, kita bebas memilih. Yang tidak bisa memilih itu cuma satu, bahwa kita tetap bangsa Indonesia. Se-Eropa apapun kita, kalau berangkat ke Eropa pasti tetap ditanya pasportmu mana. Kita walaupun fasih berbahasa Arab, tapi masuk ke Saudi tetap diverifikasi pasportmu mana. Artinya sesuatu yang sudah lintas batas seperti ini, dan seolah-olah peran negara itu nggak ada, seolah-olah nggak ada. Dulu kita lihat televisi sehingga lihat gelanggang ke gelanggang, lihat Eropa, lihat apa, itu masih ada TVRI, Televisi Republik Indonesia.
Kita ngapain pun masih ada. Nah sekarang ini tiba-tiba YouTube aja. Satu yang tidak bisa berubah apa? Batas teritori negara itu tidak bisa digeser. Gitu loh. Batas perdagangan sudah bisa digeser. Batas pengetahuan sudah bergeser. Batas agama juga sudah bergeser. Yang belum bergeser ini batas teritori negara. Sehingga Pulau Pasir itu masih diributkan antara Indonesia sama Australia. Ligitan Sipadan masih diributkan antara Indonesia sama Malaysia. Padahal kalau kita belanja lari ke Malaysia. Kita belanja lari ke Singapura, kita berobat lari ke Singapura, pulang pergi. Tapi perbatasan Sentosa itu, Marina itu tetap ribut. Dan wajah kita tetap menggunakan wajah Indonesia. Makanya menjadi sangat penting. Kalau tidak lagi dibicarakan, maka orang akan abai bahwa dia merasa bahwa dia bukan bagian dari bangsa Indonesia, dan itu sangat berisiko. Makanya dunia ini kan sederhana, semua membangun kembali asas kebangsaannya. Ya dengan media-media yang kekinian misalnya. Orang kita dulu membangun kebangsaan karena medianya dulu masih drama, masih ketoprak, masih apa. Sekarang ketika dunia bergeser, medianya ya media-media, bahkan multi media. Ada yang berbicara tentang dari film, ada yang berbicara dari semuanya. Dan semua bangsa sedang membicarakan bangsanya. Semua bangsa sedang membicarakan bangsanya. Problem Ukraina sama Uni Soviet itu problem teritori, problem kebangsaan. Uighur sama Cina ini problem bangsa. Sekarang Palestina sama Israel problemnya sampai sini, itu juga problem kebangsaan. Nah, kita sudah mulai agak melupakan itu. Makanya kita jangan melupakan. Karena konsep di dalam Islam sebenarnya tidak pernah jauh dari konsep itu. Kita bahas manusia dan agama, dinamikanya kan luar biasa sebenarnya. Peradaban manusia ini sudah kita bangun sehingga lupa kita bikin sekolahan, menjamin manusia. Dan agama sudah kita bicarakan sedemikian, dari mulai dari yang sederhana sampai yang paling daki-daki sudah kita bicarakan. Artinya problem manusia dan problem agama ini semua orang merasa perlu karena dia manusia, karena dia butuh agama. Tapi yang kadang kita lupa adalah yang menjamin manusia dan agama ini. Kita kadang lupa bahwa Allah sudah wanti-wanti dari awal. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, ini simbol Nabi Nuh, ulul azmi, sumpah pada ulul azmi Nabi Nuh. Wazzaitun Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinin Nabi Musa. Nah, Nabi Muhammad itu apa? Wa hadzal baladil amin. Sudah berbicara tentang keamanan sebuah bangsa dan negara. Karena ketika Nabi Muhammad jadi nabi, semua bangsa sudah punya negara, punya bangsa. 400 tahun 400 kita sudah punya taruman negara, 300 punya Kutai, 600 kita punya Mataram. Artinya semua bangsa sudah punya negara. Makanya ketika Rasulullah dalam sumpah ulul azmi, sumpah dari Allah adalah tentang keamanan, membentuk keamanan bangsa dan negara. Untuk jamin apa? Jamin ahsani takwim, menjamin laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim.
menjamin manusia yang baik ini, yang sudah menghasilkan sekian disiplin ilmu yang sangat banyak, agar manusia ini tetap menjadi manusia yang baik, yang terbaik. Ada ilmu kedokteran, ilmu itu kan untuk jamin kita ini. Nah, kesempurnaan kebaikan manusia itu ketika harus punya nilai-nilai yang bisa ngontrol. Nah, itu apa? Agama. Amanu wa amilus sholihat. Karena kalau tidak, tsummaradadnahu asfala safilin. Jadi manusia yang baik dan agama yang baik, nah ini urusannya kiai kan? Agar manusia tetap baik, kiai ngaji terus, ayo akhlakmu jaga, kelakuanmu jaga, sesuai dengan firman Allah. Yang beragama Islam, yang beragama Nasrani, sesuai dengan Alkitab, yang hidup, semua menjamin membicarakan itu, enggak ada habisnya. Tapi dua-duanya itu harus ada jaminannya yang menjamin. Siapa yang menjamin manusia yang baik tetap utuh, agama yang baik tetap utuh? Tidak lain dan tidak bukan adalah keamanan bangsa dan negara. Wahadzal baladil amin. Tanpa keamanan bangsa dan negara, manusia rusak. Pasti perang. Tanpa keamanan di lampu merah bisa pukul-pukulan kok. Tanpa ada polisi di situ, makanya kadang kalau polisinya capek diganti sama patung polisi. Itu tuh apa? Menjaga ritme manusia ini agar tetap baik. Kalau nggak ada, kacau. Gitu kan? Makanya kadang kita ini kalau ditanya, kenapa sih kamu nggak nyuri? Takut sama Allah, kejauhan. Takut sama polisi. Makanya sampai ada orang melanggar lampu merah. Gitu bertiga boncengan, ditanya, kamu tahu nggak lampu di dekat polisi? Kamu tahu nggak? Kenapa kamu? Saya tahan di sini, saya hadang di sini. Tahu Pak, kenapa? Melanggar lampu merah Pak. Loh, berarti kamu tahu kan lampu merah? Ini tetangganya Pak Alfian. Tahu kamu lampu merah? Tahu Pak. Kalau hijau apa? Jalan terus. Kalau merah berhenti Pak. Kalau kuning hati-hati. Lah tapi kan kamu tahu, kenapa kamu bablas? Karena saya nggak tahu Bapak ada di sini. Gitu. Jadi ini kan sebenarnya sampai orang ngebut biar tidak terjadi tabrakan, harus ada polisi di situ, walaupun sedang tidur. Polisi tidur. Itu adalah untuk menjaga agar manusia ini terjaga. Agama, coba. Kalau tidak ada keamanan bangsa dan negara, agama itu. Itu kemarin mau pilpres saja jadi perang Badar. Itu kalau nggak ada aparat keamanan negara, itu bisa tembak-tembakan, berdiri-berdirian, bacok-bacokan antara kubu Pak Jokowi sama kubu Pak Prabowo. Kenapa itu semua bisa diselesaikan dengan keamanan bangsa dan negara? FPI, kenapa berhenti? Karena ada moncong senapan yang mengarah ke petamburan. Berhenti. Loh, itu artinya apa? Semua bisa dikendalikan ketika ada keamanan bangsa dan negara. Dan itu perangkat wahadzal baladil amin. Itu yang kadang kita nggak nyadar, bahwa nenek moyang kita sudah jago membentuk keamanan bangsa dan negara. Untuk apa? Menjaga manusia yang baik, menjaga agar agama tetap baik. Kenapa agama menjadi alat perusak di Timur Tengah? Karena keamanan bangsa dan negaranya kalah. ISIS mampu mengalahkan keamanan Suriah, mampu mengalahkan keamanan Libya. Coba. Kemarin misalnya kasus Gus Fuad itu, kalau tidak ada baladil amin, itu bisa bacok-bacokan di tempat. Nah, kiai nggak boleh ikut-ikutan juga. Kiai tugasnya adalah amanu wa amilus sholihat. Lihat dia ngajar ngaji apa. Tapi kalau
ada yang mengganggu urusan ini pasti akan merembet kepada persoalan bangsa dan negara. Urusannya di keamanan bangsa dan negara. Loh, makanya polisi itu jangan terlalu dituntut untuk rajin sholat duha. Karena beliau-beliau ini bertugas untuk bagaimana baladil amin itu tetap settle. Gitu. Nah, manusia yang baik ini dinamikanya sangat banyak. Iya kan? Agamanya juga dinamikanya sangat banyak. Aksani takwim ini ada bangsa Arab, ada bangsa Cina, ada semuanya bagus walaupun bentuknya beda. Tapi semuanya aksani takwim. Walaupun ada yang mancung, ada yang hitam, ada yang sipit, kriip-kriip begini. Itu berbeda-beda. Nah, manusia yang terbaik itu di sini komplit. Berbeda-beda. Nah, semua juga punya landasan iman yang juga berbeda-beda. Nah, itu kumpul di Indonesia. Makanya agar tercipta keamanan bangsa dan negara, dari awal sudah disiapkan. Negara ini mengambil sikap menghargai perbedaan-perbedaan ini, dari perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan agama. Maka untuk terciptanya baladil amin, karena mayoritas kaum muslimin, maka kaum muslimin yang mengambil sikap mayoritas. Agar tidak terjadi rusaknya manusia yang baik dan agama yang baik. Lah, maka untuk menciptakan keamanan bangsa dan negara, kaum muslimin yang mayoritas mengambil sikap mayoritas menjadi benteng dari perbedaan ini. Nah, itulah makanya kaum muslimin mengambil konsep dari Rasulullah, hidup berbeda tapi saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Pemimpin suku, pemimpin bangsa, semua punya pemimpinnya masing-masing, tapi harus hidup saling bertanggung jawab. Dan dalam bahasa Rasulullah, konsep seperti itu adalah ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka konsep ra'iyah diterapkan di Indonesia. Itu yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Gitu. Jadi nenek moyang kita sudah jago, sudah menggunakan bahasa rakyat, bahasa ra'iyah, bukan bahasa people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia banyak, dia akan menjadi diktator mayoritas. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletar. Proletar itu kaum miskin, begitu dia banyak dia memimpin. Kita enggak. Makanya Nasrani, Hindu, Buddha, walaupun minoritas, ini aman, tetap baik dan tetap punya iman. Karena apa? Yang mayoritas menggunakan konsep dari Rasulullah, ra'iyah. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya, itu hanya muslim Indonesia. Tidak ada. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah, persekutuan, jadi masyarakat itu. Nah, musyarakah itu kalau berbeda faham, menggunakan bahasa wasyawirhum fil amri, lahir kalimat musyawarah. Karena dulu yang menata teritori ini untuk konsep ra'iyah ini adalah para wali, maka daerah Indonesia teritorinya disebut wilayah al-wali, teritorinya namanya wilayah. Wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI. Makanya dengan konsep ra'iyah, walaupun kita berbeda suku, bangsa dan agama, kita punya sikap sosial yang paling lugas dan konkret. Apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia.
Indonesia. Dan ini jaminan kehidupan yang luar biasa. Jadi kalau kita berbicara negeri paling sunnah, itu ya Indonesia. Makanya jangan pernah membayangkan 48 ketika Hitler jatuh, kita membentuk Baladil Amin kesulitan karena harus memilih Rusia atau memilih Amerika. Bung Karno enggak, kami non-blok. Lah kalau non-blok bagaimana? Ya kita tidak ke Amerika, tidak ke Soviet. Nah terus negaramu mau seperti apa? Bung Karno disuruh bertanggung jawab. Di sidang tahunan PBB akhirnya Bung Karno pidato. Bagi kami sekarang negara tidak ada yang beres di dunia. Karena apa? Semua harus memihak kepada Amerika atau Soviet. Karena keberpihakan pada Amerika dan Soviet melahirkan perang dingin di mana-mana. Artinya perang dingin dimulai dari Amerika dan Soviet. Bangsa yang memulai perang berarti bukan bangsa yang baik. Bangsa yang baik berarti falsafah negaranya berarti bukan falsafah yang baik. Artinya Declaration of Independence-nya Amerika juga bukan falsafah yang baik. Manifesto komunisnya Soviet juga bukan falsafah yang baik. Kami punya puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dengan Pancasila. Ganti dasar negara kalian dengan Pancasila. Itu pidato tahunannya Bung Karno. Dan orang-orang Indonesia juga pintar ketika harus menjaga sikap kebangsaannya. Ketika Bung Karno nanya kita kira-kira duplikasi Eropa enggak Bung, salah asuhan kalau duplikasi Eropa. Ditulis lewat novel Mara Rusli, salah asuhan. Apakah untuk sikap ini kita menduplikasi Belanda? Enggak, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah kalau kemudian kita ini menduplikasi ke Arab? Enggak, di bawah lindungan Ka'bah. Apakah murni dengan cara Indonesia? Enggak, Siti Nurbaya. Nah sekarang orang-orang ini kadang bermasalah, merasa tidak dapat tempat dalam coupling politik menjaga keamanan bangsa dan negara, tapi nggak mau mikir, merasa nggak suka dengan tradisi keislaman yang dianggap jumut, tiba-tiba memfotokopi punya orang, tiba-tiba nggak mau mikir, tahu-tahu menduplikasi punyanya Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Ya kacau, di sana saja gagal dibawa ke sini. Gak suka dengan demokrasi Indonesia, Pancasila, menduplikasi Hizbut Tahrir punyanya Taqiyuddin An-Nabhani di Filistin sana. Oh di sana aja sudah gagal dibawa ke sini, ya pasti masalah. Nah kalau sudah seperti itu, yang bisa menyelesaikan siapa? Aparatur Baladil Amin. Ya ini kita ngomong sampai ketean di mimbar-mimbar, ya nggak bisa, cuman ya paling kita goda aja. Ini bendera tauhid, bukan itu bendera Hizbut Tahrir. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah, enggak. Kami tahlilan juga la ilaha illallah. Kamu kalau anti ini, kamu nanti berhadapan dengan Allah. Ya, enggak lah. Kami anti bendera PKI Palu Arit, tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Ya paling kita bisanya cuma begitu. Tapi yang bisa menghentikan problem seperti ini siapa? Kalau nggak dihentikan, terorisme meledakkan masjid, apa siapa yang menghentikan? Aparatur Baladil Amin. Dan ini bahkan boleh mengambil nyawa orang-orang yang mengganggu keamanan bangsa dan negara. Mohon izin Gus, mohon maaf, mengingatkan untuk waktu buka puasa 7 menit lagi. Hafal saya sudah. Perut saya ini sudah terkondisi, nanti kalau udah waktunya maghrib pasti kruk gitu. Mohon maaf Gus. Oh di situ sampai tadi tidak cari pembawa acaranya di mana itu? Oh di situ. Iya kalau sama perempuan hati-hati. Sudah. Kalau perempuan sudah interupsi. Makanya saya kemarin diskusi sama Pak Slamet itu ketawa. Perempuan kenapa nggak boleh milih makanan? Kalau disuruh, ayo kita mau makan apa? Terserah. Itu kenapa perempuan itu kalau diajak makan selalu bilang terserah. Trauma perempuan. Karena dulu perempuan itu salah milih makanan. Laki-laki diusir dari surga. Nah kalau sekarang salah lagi milih makanan, laki-laki mau diusir dari mana lagi? Ya, itu. Jadi
sepakat apapun yang mengganggu ini, bahkan atas nama Tuhan sekalipun, loh, Amrozi atas nama Tuhan itu boleh diselesaikan, tapi bukan oleh kiai, tapi yang boleh menyelesaikan adalah aparatur keamanan yang menjaga baladil amin. Gitu. Nembak boleh, kiai bilang itu kritik, ya nggak boleh. Delok, tapi ini, lo itu anak-anak nggak tahu wong lari, gitu kan bisa. Nah inilah, ini yang kadang polisi nggak paham. Yo, aku harus ngomong nih. Kadang polisi nggak paham ini, bahwa jihad polisi terbesar itu jihad alat tribrata. Ya kan? Untuk apa? Menjaga keamanan bangsa dan negara. Itu urusannya yang baju doreng sama yang baju coklat itu. Yang urusannya ya TNI, Polri, kan gitu. Yang urusannya sama Bu Fajarini yang lagi dongeng itu. Tak dongeng ini malah dongeng TV sama ini mencurigakan. Jadi ini jihadnya itu di sini. Jadi sama nggak usah bayangkan terus tiba-tiba, udah polisi itu kalau sholat pasti gak khusyuk. Satu takut sepatunya kehujanan, lalu yang gini biar kiai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah rabbikal a'la. Tapi kalau saya tahu makmum saya ada polisi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Biar cepat ngurus keamanan bangsa dan negara. Jadi penyelesaian boleh, makanya polisi turun nembak perusuh manusia dan keamanan dan dan perusuh agama itu gak dosa. Gitu aja, makanya tidak usah ragu-ragu. Kalau ada yang ganggu manusia, ganggu agama, kiai terima. Karena kiai berada dalam wilayah menjaga aman wa amilus sholihat. Dokter menjaga manusia agar selamat tetap baik. Tapi bahwa untuk menjamin dua institusi gede ini, manusia dan agama, semuanya dikembalikan kepada kekuatan baladil amin. Baladil amin itu lahirlah konsep yang namanya Pancasila. Perangkatnya di situ ada namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian ada eksekutif, ada bupati, ada apa. Karena begitu negara ini mengambil sikap keamanan bangsa dan negaranya, ada tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Udah selesai. Nah itu ya sudah, pokoknya itulah intinya ya. Sebenarnya kalau buka puasa paling enak itu ada ngisi temennya cuma saling berhadapan kan, menghina orang kan membatalkan puasa. Pak Slamet ngisi apa udah batal karena apa? Pangkatmu masih di bawah. Nah ya itulah, alhamdulillah itu makanya konsepnya lengkap juga. Wahadal baladil amin. Ini kita ini bagian aman wa amilus sholihat. Muhammadiyah NU ini bagian aman wa amilus sholihat. Menjaga manusia Muhammadiyah ikut pakai bikin PKU. NU juga menjaga manusia pakai suwo. Makanya kalau kiai mencret ke PKU, kalau orang Muhammadiyah kena santet lari cari kiai. Gitu dah. Ya semoga semua ada manfaat dari Allah. Ini maghrib apa? Baru peringatan. Oh maghrib. Ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala alihi wa sahbihi. علينا أفضل العالمين. سبحان الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
وذكرنا ونذكرك يا الله حسن مقاصدنا وقصدنا واجعل ودنا ذريتنا ذريتنا من الخير يا الله آمنة مطمئنة طيبة وربنا الغفور ربنا تقبل منا صيامنا يا الله جميعا تقبل يا كريم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya acara kita lanjutkan dengan buka puasa bersama dan sholat maghrib berjamaah. Untuk itu dimohon berkenan